Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan memberikan tutorial ujian sekolah. Semoga dapat dipelajari nanti. Untuk tanggal 6 April saya mengadakan ujian sekolah online, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Saya berikan di sini adalah contoh soalnya. Ini nanti ada 3 soal atau 2 soal, tergantung saya nanti membuatnya bagaimana. Tapi perintahnya jelas, silakan tonton video di bawah ini. Ya, lalu saya minta membuat analisa video tersebut berdasarkan landasan teori yang ada. Setiap video yang dianalisa itu menggunakan teori yang pernah diajarkan. Ya, langsung aja ya, ini nama lengkap. Saya Pak Tata, guru agama, tidak punya kelas. Nah, ini videonya ya, ini videonya. Oke, videonya bisa diklik. Video ini sebenarnya bicara tentang pengampunan, tetapi kita bisa lihat dari sisi yang berbeda. Oke, setelah melihat video tadi itu bisa tentang pengampunan, tapi kita bisa melihatnya dari landasan teori dari 3 setidaknya yang saya temukan. Pertama, manusia sebagai citra Allah. Ya. Nah, di sini ketika saya memilih manusia sebagai citra Allah, ini kamu pilih salah satu nih, tidak bisa pilih 3-tiganya ya, salah satu. Tapi nanti dijelaskan 3-tiganya. Oke, poin penjelasan. Manusia citra Allah itu sebagai citra Allah, maka dia harus menampilkan sifat Allah. Nah, sifat Allah yang bagaimana? Yang pengampun, yang penyayang, dan macam-macam ya. Nah, karena semua manusia diciptakan oleh Allah yang sama, maka semua manusia adalah saudara. Ini adalah 2 landasan teori yang akan kita pakai untuk menganalisa. Jadi, Anda bisa saja memakai landasan teori yang berbeda dari yang saya tulis, tetapi berdasarkan materi manusia sebagai citra Allah. Oke. Nah, ini analisanya. Dalam film tersebut tampak bagaimana. Nah, ini kita komentari filmnya ya. Ya, bukan menjelaskan kembali teorinya enggak, tapi mengomentari filmnya. Dalam film tersebut tampak bagaimana manusia menderita karena sikap buruk manusia terhadap sesamanya. Mereka ditindas dan lain-lain. Tentu sikap ini tidak sesuai dengan martabat manusia sebagai citra Allah. Ini tadi martabatnya. Ya, manusia harus menampilkan sifat Allah. Manusia harusnya bisa menampakkan sifat baik Allah dan memperlakukan orang sebagai saudara. Nah, ini memperlakukan orang sebagai saudara. Di sini sebenarnya bisa ditambah. Kalau mau ditambah sih, di sini bisa ditambah sebagai sesama saudara, maka manusia tidak bisa punya hak untuk menghakimi sesamanya. Nah, ini selesai. Nah, sekarang teori kedua, saya memakai teori Yesus Sang Pengampun. Ya, ini Yesus mengajarkan pengampunan tak terbatas. Ini landasan pertama. Landasan keduanya, ketika kita tidak mampu mengampuni orang lain, maka hidup kita jadi sengsara, dan orang lain juga akan sengsara. Nah, ini sekarang analisanya. Film tadi ditampakkan bagaimana orang tertindas, yang tadi itu, mengampuni sesamanya yang telah menyakitinya, dan sebagainya. Nanti Anda baca sendiri ya. Landasan teori ketiga tentang Yesus Sang Pengampun, saya ngambil dari Doa Bapa Kami, salah satu teks yang ada dalam doa Bapa Kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni, kurang N ini, mengampuni yang bersalah pada kami. Nah, analisa filmnya, sekali lagi bukan menjelaskan doa Bapa Kami-nya, tetapi menganalisa filmnya tadi ya. Dalam bagian terakhir, hampir terakhir, menit 1:55 tertulis begini. Lalu kita membuat analisa, mengapa doa kita tidak dengarkan Tuhan? Karena ketika kita berdoa, kita tidak menyiapkan hati dengan bersih. Mungkin kita juga mendoakan yang buruk bagi orang menyakiti kita. Nah, sedangkan yang tadi itu, dalam video tadi, mereka justru tidak
membenci, tetapi mereka berani mengampuni dan sebagainya. Ini adalah contoh pengerjaan ujian sekolah nanti. Tentu soalnya bukan ini. Kalau soalnya ini nanti ini kamu copy paste ya. Jadi tentu soalnya berbeda. Nanti diikuti saja. Waktu ujian sekolah Anda boleh membuka buku, ya, mencari sumber referensi untuk penjelasan, boleh. Tetapi analisa, saya minta Anda membuat analisa dengan kata-kata sendiri, termasuk penjelasannya, penjelasan landasan teori ini. Nah, penjelasan ini Anda pakai kata-kata Anda sendiri. Saya lebih suka orang menggunakan kata-katanya sendiri daripada dia copy paste dari buku atau dari website atau dari manapun. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau seandainya nggak paham, nanti bisa tanya saya lewat chatting. Makasih, selamat pagi.